Hai, assalamualaikum rekan si bambu. Bayangin kamu punya rumah yang desainnya estetik kayak kafe kekinian. Wah, pasti menarik banget kan? Nggak perlu lagi nih FOMO ke kafe yang lagi viral. Kalau mau ngopi, mending di rumah sendiri aja. Penasaran gak sih seperti apa desainnya? Ini dia cerita rumah Emiko House, hunian estetik ala kafe kekinian. Kira-kira seperti apa ya detail desain dan cerita dari rumah kali ini? Yuk kita saksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, rumah ini memiliki luas bangunan seluas 426 meter persegi dan berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha di bidang F&B nih. Ia tinggal bersama istri dan juga seorang anak yang masih kecil. Klien bercerita kalau ia ingin mewujudkan rumah impian untuk keluarga kecilnya. Meski sebelumnya ia dan keluarga sudah punya tempat tinggal, klien merasa rumah lamanya tidak efisien karena perencanaannya yang kurang matang. Mulai dari rumah yang terlalu besar sampai ada beberapa ruang yang tidak terpakai. Dari situ datang ke si bambu dan minta dibuatkan desain rumah yang lebih minimalis dan optimal dari segi tata ruangnya. Setelah ngobrol panjang, lahirlah desain rumah yang diberi nama Emiko House. Nama Emiko memiliki arti senyum kebahagiaan. Nama itu ditulis sebagai doa agar rumahnya menjadi tempat yang hangat dan juga nyaman karena dipenuhi oleh senyum kebahagiaan penghuninya. Fun fact-nya nih, karena pasangan pemilik suka nongkrong di coffee shop, desain rumah ini pun mengadaptasi gaya bangunan ala kafe kekinian. Mulai dari pemilihan material, palet warna, hingga pencahayaan alami, semuanya dirancang untuk menciptakan suasana yang cozy dan estetik. Persis banget, seperti ngopi santai di tempat favorit. Oke, nggak pakai lama, langsung aja yuk kita cek detailnya. Come on! Ini dia fasad rumahnya. Dari depan, desain rumah ini langsung mencuri perhatian dengan estetika minimalis ala Japandi yang khas. Terdapat juga bukaan yang jadi akses masuk cahaya dan sirkulasi ke dalam rumah. Perpaduan warna putih yang dominan dengan aksen kayu menciptakan tampilan yang bersih, hangat, dan juga timeless. Ditambah lagi, vegetasi di beberapa sudut menghadirkan keseimbangan antara arsitektur dan alam, membuat rumah terasa lebih hidup dan segar. Gimana? Makin mirip coffee shop kekinian kan? Dan memasuki area rumah, kita akan menemukan ornamen kayu yang terlihat jelas pada area ini. Hal itu menimbulkan kesan hangat dan juga natural begitu kita berada di dalamnya. Pada area ini juga kita akan mendapati desain kanopi yang cukup ciamik, memadukan material kayu dengan kaca tempered sebagai skylight. Fitur ini akan membuat sinar matahari bebas masuk dan memperindah tampilan rumah ini. Lanjut ke area teras rumah, hangatnya sambutan selamat datang terpampang jelas di area teras. Kanopi yang diteruskan dari karbon memberikan pencahayaan yang baik di area ini. Pada sesi hadirnya dudukan konkret dengan ventilasi menjadikan teras rumah ini jadi tempat nongkrong yang cukup asyik. Nah, saatnya kita bertamu nih. Area ini dirancang sebagai tempat yang formal, namun tetap hangat untuk menyambut tamu yang berkunjung. Aksen kayu dan dominasi warna putih yang diteruskan dari fasad menciptakan kesinambungan desain yang elegan. Ruangannya pun cukup luas, memungkinkan pencahayaan alami masuk dengan maksimal, dan juga hal ini nggak cuma bikin suasana lebih terang, tapi juga memperkuat visual yang estetik dan nyaman. Oh iya, kalau diperhatikan, bentuk setengah lingkaran banyak digunakan di berbagai elemen rumah ini nih. Detail ini memberikan kesan dinamis dan lembut, jauh dari kesan kaku. Bayangin deh, kalau tamu disuguhi secangkir kopi sambil menikmati estetika ruang yang cozy ini. Serasa nongkrong di coffee shop gak sih? Kenyamanan dan kebutuhan anak jadi prioritas utama dalam rumah ini.
Makanya, ruang bermain ini dihadirkan sebagai area khusus untuk si kecil bereksplorasi dan beraktivitas dengan bebas. Menariknya, ruang bermain ini terintegrasi dengan ruang keluarga, sehingga orang tua bisa memantau anak sambil tetap bersantai. Berlanjut ke jantung coffee shopnya nih. Maksudnya rumah ya. Konsep open plan menjadi salah satu preferensi utama pemilik. Itulah sebabnya ruang keluarga ini terhubung dalam satu area besar yang bersama ruang lainnya, menciptakan suasana yang terbuka dan menyatu nih. Sebagai pusat aktivitas keluarga, ruangan ini dirancang senyaman mungkin untuk bercengkrama, bersantai, dan sekedar menikmati momen bersama. Dan atmosfer yang cozy, ruang keluarga ini sukses menghadirkan nuansa yang homey layaknya coffee shop favorit. Saat lapar melanda, ruang ini jadi tempat berkumpul seluruh penghuni rumah. Momen makan bersama tentu terasa lebih hangat dan harmonis, apalagi dengan layout minimalis yang tetap menghadirkan visual manis. Meja makan yang luas, pencahayaan yang lembut, membuat setiap santapan terasa lebih spesial. Yuk ikut makan yuk! Nah, kalau di area ini bisa dibilang hidden gem di rumah ini nih. Taman simpel yang dipadu dengan tata lampu cantik menciptakan suasana estetik ala coffee shop favorit. Tepat di luar dapur ada meja panjang dengan kursi bar yang bikin santai sambil menikmati secangkir kopi atau teh. Jadi lebih nikmat. Mau ngobrol bareng keluarga di sini? Dijamin deh, auto betah. Apalagi vibes-nya asik banget kayak gini. Nah, kalau kalian sendiri, tim kopi atau tim teh nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan menemukan dapur dan area ini didesain layaknya bar pada coffee shop. Selain untuk meramu dan menyajikan makanan, area ini juga menyenangkan untuk ngobrol sambil ngopi atau ngeteh bersama istri. Penempatan bukaan memberikan pencahayaan yang optimal pada dapur dan juga ruang makan loh. Terdapat juga kabinet dengan tun senada menambahkan kesan elegan pada dapur rumah. Untuk akses sanitasi diberikan kamar mandi ini. Letaknya cukup strategis sehingga dapat diakses dari penjuru rumah. Dengan begitu penghuni dapat menggunakannya saat membutuhkan. Abis ngopi, waktunya lanjut kerja lagi. Area ini dibuat senyaman mungkin sehingga pemilik dapat produktif saat bekerja. Pencahayaan ruang yang diberikan sangat optimal dengan memberikan bukaan dan juga lampu di beberapa sisi. Kabinet dan meja kerja didesain seefektif dan sefungsional mungkin untuk memudahkan penyimpanan. Gimana nih ruang kerjanya? Cocok gak? Jadi inspirasi working space di rumah kamu. Sekarang kita beralih ke kamar tidur. Kamar ini difasilitasi dengan kamar mandi pribadi untuk memenuhi kebutuhan membersihkan diri. Adanya kamar ini juga bermula karena pemilik akan mengajak orang tuanya tinggal di rumah. Maka dari itu diberikanlah sebuah fasilitas untuk orang tuanya. Kenyamanan pun menjadi fokus penting di area ini. Jika diperhatikan, terdapat perpaduan warna yang hangat bertujuan untuk memberikan rasa teduh dan juga efek antidepresan. Kamar berukuran ini juga memiliki layout yang kompak sehingga nyaman ditinggali. Auto nyenyak sih tidur di kamar sini. Kita beralih ke kamar tidur utama. Desain kamar ini didominasi oleh palet warna netral yang dipadukan dengan aksen kayu, menciptakan suasana yang tenang dan juga elegan. Pencahayaan yang hangat semakin memperkuat ambience yang syahdu, membuat kamar ini terasa semakin nyaman. Hadirnya bukaan lebar memastikan sirkulasi udara yang baik dan menambah kesan luas pada ruangan. Ditambah dengan area santai, tempat ideal bagi pemilik untuk bersantai sebelum mengakhiri hari.
Tak hanya area tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet yang menawan. Wardrobe berukuran besar memungkinkan penyimpanan koleksi pakaian dan tas dengan rapi. Sebelum memulai dan mengakhiri hari, pemilik dan pasangan bisa membersihkan diri di kamar mandi utama ini. Desain minimalis dengan nuansa natural menciptakan atmosfer yang tenang dan juga sangat menenangkan. Terdapat bathtub, shower sebagai pilihan, memungkinkan penghuni untuk menikmati mandi dengan nyaman, baik sekadar menyegarkan diri atau berendam untuk relaksasi. Full senyum gak sih kalau punya kamar tidur kayak gini? Sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambu Studio yang lainnya. Oke, langsung aja yuk, kita gaskeun. Di lantai 2 ruangan ini jadi area pertama yang akan menyambut kita. Ruang keluarga ini menjadi area komunal yang lebih private bagi keluarga inti. Terdapat sofa yang dekat dengan bukaan sehingga rasa hangat akan semakin terasa saat penghuni saling bercengkrama. Desain lampu gantung serta kabinet yang digunakan menjadi aksesoris yang mempercantik ruangan. Bergeser dari ruang keluarga, ada musola di lantai 2 rumah ini. Ruang ini merupakan area bagi pemilik dan penghuni menjalankan kebutuhan spiritualnya untuk beribadah. Suasana yang hangat sekaligus juga dapat kita rasakan dengan adanya jendela yang cukup besar. Dan juga nggak lupa ada kayunya pada sisi ruang yang membuat waktu ibadahmu terasa menjadi lebih syahdu. Kalau lagi bosan, penghuni bisa duduk-duduk di area balkon ini nih. Cocok banget buat cari angin atau sekedar ngopi di sore hari. Sekarang kita cek kamar anak yang pertama. Begitu masuk, kita akan menemukan kamar mandi dalam yang memberikan kenyamanan ekstra bagi anak. Fasilitas ini memungkinkan anak untuk lebih mandiri dalam membersihkan diri tanpa harus keluar kamar. Selanjutnya, kita akan menuju ke area utama kamar tidur. Dengan ukuran yang ideal, kamar ini dirancang untuk menjadi tempat istirahat sekaligus area eksplorasi pribadi bagi anak pemilik. Di depan jendela terdapat bench yang menjadi spot ideal untuk bersantai. Kehadiran elemen kayu dalam desainnya juga menambah kesan hangat, menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kasih sayang layaknya pelukan orang tua. Nah, langsung yuk kita lanjut ke kamar anak yang kedua. Secara konsep, kamar ini memiliki pendekatan yang serupa dengan kamar anak pertama, mengutamakan kenyamanan dan fungsional dalam ruang yang kompak. Layout kamar yang efisien memastikan setiap sudut dapat dimanfaatkan dengan baik, mulai dari area tidur, penyimpanan, hingga sudut bersantai. Bukaan jendela yang cukup besar memberikan pencahayaan alami yang optimal, menciptakan suasana yang lebih segar dan juga sangat nyaman. Desain interiornya tetap mempertahankan elemen kayu dan palet sebagai warna netral. Hal ini memberikan kesan hangat serta mendukung fleksibilitas dekorasi sesuai dengan karakter dan preferensi anak. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam loh. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi anak untuk beraktivitas dengan lebih mandiri dan nyaman. Terakhir, ada kamar yang disiapin buat tamu atau saudara yang menginap nih. Bukaan jendelanya yang lebar bikin kamar ini terang banget dengan cahaya alami.
Jadi suasananya tuh makin nyaman banget. Desainnya tetap simple dan homey. Pakai warna-warna netral yang bikin ruangan terasa lebih luas dan adem di mata. Di sudut kamar ada meja belajar, cocok banget buat kerja santai atau sekedar baca buku. Terus ada juga area rias plus lemari penyimpanan yang cukup buat naruh pakaian dan barang bawaan. Suasananya yang tenang dan cozy dijamin bikin tamu betah. Bisa-bisa malah nggak pulang nih. Demikianlah cerita rumah Emika House, hunian estetik ala kafe kekinian. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.